pagi, Bu. Baik, di sini saya akan membawakan materi kita pada pagi hari ini. Bagaimana anak-anak, sehat semua? Sehat, Bu. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi ini, kepada Bapak kelas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Bu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Di sini kita akan membahas tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada yang tahu apa itu proklamasi? Tidak, Bu. Saya akan jelaskan apa itu proklamasi. Proklamasi itu merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Dengan proklamasi berarti bangsa Indonesia mendapat kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa berdaulat. Baik, saya langsung saja menjelaskan, nanti saya akan bertanya kepada anak-anak sekalian. Saya langsung saja menjelaskannya. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Namun bukan berarti perjuangan membela kemerdekaan berhenti pada saat itu. Lanjut, untuk mengukuhkan eksistensinya sebuah negara merdeka memerlukan dukungan secara internasional. Jika pengakuan kemerdekaan telah dikantongi, wilayah kedaulatan, kewarganegaraan dan pemerintahnya secara otomatis juga telah diakui. Kala itu Indonesia beruntung karena beberapa negara mendukung proklamasi kemerdekaan. Namun pula yang menantangnya adalah respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian itu pengakuan kemerdekaan dari Mesir, yang dimana melansir situs resmi Kementerian Luar Negeri, Mesir merupakan negara Arab pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada 22 Maret 1946, yang dimana Mesir juga mendorong agar negara-negara anggota Liga Arab melakukan hal yang sama. Terlebih dahulu, Liga Arab mendukung perjuangan dekolonisasi yang dilakukan bangsa-bangsa mayoritas. Selain itu, hubungan negara-negara Arab dengan Indonesia juga telah terjalin sejak lama. Oleh sebab itu, kabar kemerdekaan Indonesia menuai simpati dari rakyat Mesir. Terus pengakuan dari India, yang dimana India merupakan salah satu sahabat Indonesia. Keduanya sama-sama paham sulit untuk hidup di bawah belenggu kolonialisme selama berabad-abad. Oleh karena itu, kedua bangsa Indonesia saling bekerja sama. Pada tahun 1945 di Indonesia mengirim bantuan sebesar 500 juta ton beras kepada India yang saat itu sedang mengalami krisis pangan akibat penjajahan di Inggris. Kemudian India membalas kebaikan hati rakyat Indonesia dengan turut menyuarakan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia ketika Belanda melakukan agresi militer. India juga merupakan salah satu negara yang mengutuk tindakan tersebut. Kemudian materi selanjutnya yaitu dukungan dari Australia, yang dimana ribuan pelaut Australia melakukan boikot besar-besaran terhadap kapal-kapal milik Belanda yang memuat persenjataan. Akibat kapal-kapal tersebut tidak melanjutkan pelayaran ke Indonesia karena peristiwa ini dinamai Black Armada. Aksi tersebut didukung oleh Partai Buruh yang saat itu menguasai pemerintah Australia. Selain itu, Australia juga
secara aktif mendorong Dewan Keamanan PBB untuk menyelesaikan masalah Indonesia dan mengakui kedaulatannya. Kemudian penolakan Belanda, yang dimana setelah Jepang menyerang Belanda ingin kembali berkuasa di Indonesia, namun Belanda melancarkan agresi militer 1947 dan agresi militer 2 1948. Dan berbagai upaya damai dengan jalan perundingan dilakukan mulai dari perjanjian Liga Jati 1946 dan perjanjian Renville pada tahun 1948, yang dimana perjanjian Royen 1949 hingga konferensi Meja Bundar 1949, dan Belanda akhirnya baru mengakui kedaulatan RI berkat resolusi konferensi Meja Bundar 1949. Ya, baik, di sini saya sudah menjelaskan materi yang saya berikan, yang saya paparkan kepada anak-anak. Apakah anak-anak ada yang mengerti dari penjelasan saya atau bagaimana? Mengerti, Bu. Baik, saya akhiri saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan materi selanjutnya, dan saya di sini akan memberikan tanya jawab minggu depan. Jika ada yang tidak akan bertanya, saya akan bertanya kembali kepada murid-murid. Apakah sudah jelas dari pemaparan saya tadi, sudah menjelaskan dari pengertian proklamasi dan lain-lain yang saya jelaskan tadi. Kemudian hari ini saya cukup saja. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.